Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para bapak ibu jamaah musholah at-tahiriyah yang semoga dirahmati oleh Allah, marilah senantiasa kita sampaikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah masih memberi kita kesempatan yang luar biasa untuk kembali sedikit demi sedikit kita belajar dari ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran, yang semoga dengan apa yang kita pelajari nanti bisa memberi syafaat kita di akhirat kelak. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, yang mana Nabiullah Muhammad telah membawa kita dari jalan yang begitu gelap gulita, yaitu jalan jahiliyah menuju jalan Islamiyah dengan atinul Islam as-siratal mustaqim. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan melihat bagaimana kemudian keadaan orang Yahudi terkait dengan sikap mereka terhadap Taurat, dan bagaimana kemudian keinginan mereka untuk kemudian mati, ya, harapan mereka, tapi harapan kosong tentang kematian. Sebelumnya kita melihat bahwa pada ayat yang terdahulu kita sudah disebutkan tentang fungsi Nabi. Kita disebutkan tugas Nabi itu apa saja, dan kemudian Allah juga menegaskan kepada kita ternyata ada nanti komunitas yang kemudian oleh Nabi SAW disebut sebagai apa? Sebagai komunitas yang luar biasa. Sampai beliau mengatakan seandainya iman itu ada di bintang Suraya, tentu mereka akan mendapatkannya. Walaupun jauhnya di sana, tetap orang-orang tersebut akan beriman kepada Nabiullah Muhammad SAW. Setelah kemudian kita lihat apa yang kemudian disampaikan di sini, ternyata apa? Ada berikutnya nanti di ayat yang akan kita baca ini merupakan penjelasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada loh sebuah kelompok yang dia itu tidak seperti kelompok yang disebutkan oleh Allah Ta'ala pada ayat sebelumnya, yang mereka itu bahkan kalau kita bilang mereka itu gak mengerti tentang kedatangan yang namanya Nabi, tapi mereka mau nanti beriman kepada Nabi. Kali ini ada kelompok yang kemudian dia itu sangat mengerti, sangat mengenal dengan kedatangan Nabi yang terakhir, tapi apa yang mereka lakukan adalah tidak sesuai dengan ilmu yang mereka dapati. Sehingga apa? Sehingga kemudian kelompok ini nanti ditasbih oleh Allah, diberikan yang namanya apa? Penyerupaan kepada apa? Bahkan tidak seperti layaknya manusia, tapi diibaratkan seperti seekor keledai. Kenapa? Karena kemudian mereka punya ilmu tapi tidak mau kemudian mengamalkan sama sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladina, perumpamaan orang-orang, hummilu yang membawa mereka at-taurata, akan Taurat, summa lam yahmilu, kemudian tidak membawa mereka, maksudnya adalah tidak mengamalkan mereka, akan dia, kama salil khimari, seperti layaknya khimar, yahmilu yang membawa dia, asfaran, akan sifar-sifar atau buku-buku. Bi'sa, seburuk-buruk, bi'sa masalul qaumi, seburuk-buruk perumpamaan sebuah kaum, alladzina, orang-orang, kadzabu, yang berdusta mereka, yang mendustakan mereka, bi ayatillahi, dengan ayat-ayat Allah. Wallahu, dan Allah, la yahdi, tidak akan pernah memberi petunjuk, al-qauma, akan suatu kaum, ad-dhalimina, yang zalim mereka.
Masalul ladzina humilu Taurah tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfara. Perumpamaan orang-orang yang membawa Taurat, yang diberikan oleh Allah kitab Taurat, adalah seperti perumpamaan keldai. Yang mana keldai itu di punggungnya penuh dengan yang namanya buku sifar. Jadi sifar itu buku tapi terbuat kemudian dari beda kalau kemudian antara kemudian suhuf dengan yang namanya itu beda. Sifar dengan suhuf itu beda. Kalau suhuf itu tebal, kalau sifar itu dia berupa perkamen atau istilahnya gulungan kecil-kecil buku itu. Kalau kemudian mushaf itu sudah kumpulan jadi satu, sudah jadi. Kalau kemudian sifar asfar itu banyak. Jadi modelnya kayak dokumen-dokumen yang banyak. Nah, kemudian kalau kita lihat di situ, himar ini bawa kemudian yang namanya apa? Yang namanya kemudian sifar tadi atau asfaro tadi, atau kita anggap kita sebutnya adalah buku. Di mana kemudian apa? Buku tersebut apakah bisa diamalkan oleh himar? Gak bisa. Kenapa kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kelompok yang ketiga? Tidak lain adalah ketika kemudian ayat yang sebelumnya diturunkan, ternyata orang-orang Yahudi itu menyatakan, loh, itu kan Nabi hanya khusus untuk bangsa Arab saja. Dia nggak khusus untuk semua orang. Orang-orang Yahudi nggak perlu kemudian untuk beriman kepada Nabi itu. Kenapa? Karena lihatin, itu kan ngambil dari kata minhum. Minhum itu kan dari mereka. Untuk siapa? Dan nanti juga disebutkan untuk tugas-tugasnya juga untuk hum semuanya. Hum di situ maksud mereka pasti adalah orang-orang Arab saja. Walaupun kemudian disebutkan juga di dalamnya, di bawahnya disebutkan tentang apa? Tentang kelompok yang kemudian nanti nggak ketemu sama Rasul, nggak ketemu sama Nabiullah Muhammad, nggak ketemu sama para sahabat, tapi mereka juga tetap beriman. Yang nanti rata-rata adalah bangsa asing yang bukan termasuk dari bangsa Arab, kan? Persia, kemudian Turki, kemudian mana lagi dari bangsa Cina, nantinya Mongol, kan? Sampai kemudian di bangsa-bangsa yang lain, termasuk kemudian Indonesia yang bukan bangsa Arab, tapi mereka iman kepada Nabiullah Muhammad SAW. Nah, Nabi pengen mengungkapin bantahan. Al-Quran membantah dengan benar klaim yang kemudian diberikan oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan apa? Oh, nggak benar, nggak bisa kita beriman kepada Muhammad. Ngapain kita beriman sama Muhammad? Wong Muhammad itu hanya turun kepada bangsa Arab saja. Sehingga apa? Sehingga kemudian kalau kita lihat bagaimana yang namanya apa? Yang namanya kemudian bantahan itu menyebutkan mereka langsung diberikan julukan oleh Allah karena apa? Karena mereka ini sangat paham terhadap Taurat. Saya nggak dibilang cuman paham ya, tapi sangat paham, sangat ngerti terhadap Taurat. Dan kalau kita lihat bagaimana kemudian Taurat itu, ya kan? Bagaimana kemudian Taurat itu, kalau menurut kemudian salah satunya adalah Ibnu Katsir menyebutkan apa? Mereka itu hafal. Sampai yang mereka hafal adalah min akhrufihi, sampai dari huruf-hurufnya itu mereka hafal. Maknanya itu mereka paham dengan benar. Tapi apa? Mereka nggak mau kemudian mengamalkan sedikit pun. Enggak? Sehingga apa disebutkan di sini? Sehingga kemudian mereka disebut seperti layaknya seekor khimar. Khimar itu kalau dimasukkan ke dalam sebuah maktabah, dikunci, khimar atau hewan apapun dimasukkan kemudian ke maktabah atau kemudian ke perpustakaan jenengan kunci 5 hari lah. Kira-kira apa yang akan terjadi adalah dia tetap akan jadi khimar. Dia akan tetap bodoh seperti itu. Dia nggak akan pernah berubah sama sekali. Apa? Kalau jenengan taruh
taruh yang namanya apa? Yang namanya tadi buku di atas khimar tersebut, sampai dia mati pun itu yang namanya buku nggak akan pernah pindah, nggak akan pernah kemudian yang namanya dia manfaatkan sama sekali. Allah ingin menyampaikan kepada kita, ada orang yang modelnya seperti ini, yang nggak boleh kemudian kita tiru. Pak Winter, ilmunya awakeh, tapi amali nol putul, nggak ada amalnya sama sekali. Padahal kemudian disebutkan al ilmu bila amalin kasajari bila samari. Yang namanya ilmu tanpa kemudian amal itu seperti kemudian yang namanya apa? Yang namanya kemudian pohon tanpa buah. Dia bagus, dia rindang, tapi nggak ada buahnya. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kemudian kepada pohon tersebut? Pohon itu manfaatnya sedikit. Coba kalau pohon itu berbuah, kira-kira orang akan datang nggak ngambil buahnya? Kira-kira orang itu akan kemudian apa? Seneng nggak duduk di bawahnya? Tambah seneng, ya kan? Duduk ngiyup sambil kemudian ngambil buah. Semakin indah. Diibaratkan seperti itu. Bahkan kemudian para ulama menyatakan ilmu itu harus apa? Harus muta'alliqan, harus kemudian punya ta'alluq dengan amal. Harus kemudian punya kesinambungan dengan amalnya. Kalau hanya sekedar kemudian ilmu saja, artinya disebut apa? Orang itu belum mendapatkan al-ilmu an-nafi. Ilmu yang dimaksud ilmu yang manfaat itu seperti apa? Para ulama menyebutkan kalau antum pengen tahu ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang kemudian diamalkan. Ilmu yang kemudian diamalkan. Karena itu pada zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu sering terheran-heran. Nabi itu seringkali memberikan yang namanya maudhu, satu ayat itu nggak pindah-pindah. Kalau kita kan setiap minggu harus pindah. Nabi memberikan kepada para sahabat itu nggak pindah-pindah. Sampai apa? Sampai kemudian sahabat ini apa? Masya Allah istilahnya ya bosan lah. Seperti itu. Tapi apa? Nabi itu bukan melihat kemudian dari saya sudah hafal Nabi. Kasihlah materi yang lain. Coba bagaimana kemudian Nabi kalau berkhutbah, kalau beliau itu kemudian apa memberikan nasihat kepada para sahabat, beliau pasti mengatakan apa yang pertama? Ittaqullah. Terus-terusan. Padahal kita itu ngerti konsep takwa itu ngerti. Tapi pertanyaannya adalah apakah kita sudah mengamalkan secara penuh? Kan enggak. Makanya Nabi itu ngulang-ngulang terus. Al-Quran juga sama. Tipe Al-Quran itu kalau ada kata yang sering diulang, itu artinya adalah kata yang kemudian sering juga dilupakan. Takwa. Berapa kali takwa diulang dalam Al-Quran? Berkali-kali. Kenapa kemudian diulang-ulang? Karena penting. Karena apa? Karena kita sering lupa. Karena kemudian kita sering melanggar. Itu. Kenapa kok diulang-ulang? Ya kan seperti itu. Al-Quran juga sama. Sehingga apa kalau kemudian kita lihat di situ, Nabi menekankan kepada amal apa yang kita perbuat setelah kita mendapatkan ilmunya. Kita dikasih tahu bahwa sholat itu baik loh. Kemudian apakah kita kemudian sholat? Ya kan? Kalau nggak sholat artinya kita punya ilmu tapi tidak beramal. Dikasih tahu, Pak, Bu, ngaji niku sae. Ngaji Quran napa istilahnya deres niku sae. Tapi kemudian kalau kita ngamalin atau tidak, nah itu. Kalau kita masih belum mengamalkan artinya apa? Artinya ilmu kita juga belum diamalkan. Nabi sifatnya seperti itu. Nabi itu sering seperti itu. Apa? Gak diulang, gak dilanjutkan ayat itu. Tapi apa? Sudah dikasihkan kepada para sahabat.
nanti materinya nggak ditambah dulu. Sampai apa? Sampai kemudian keluar amalnya. Kalau kita tanya, oh berarti punya ilmu itu nggak enak, Ustaz? Kenapa? Kan nggak semua kemudian yang kita ketahui itu bisa diamalkan. Artinya apa? Lebih baik dong kalau saya jadi orang yang bodoh, atau saya lebih baik kalau saya kemudian jadi orang yang tidak berilmu. Kenapa? Karena kemudian hukumannya kan lebih ringan. Apakah demikian? Jawabannya enggak. Punya ilmu itu baik, enggak punya ilmu itu malah lebih buruk. Loh kok bisa enggak lebih buruk? Umar bin Abdul Aziz mengatakan, man abadallah, barang siapa yang kemudian menyembah Allah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan siapa? May ya'mal, barang siapa yang kemudian beramal, atau man amila, barang siapa yang beramal bi ghairi ilmin, dengan tanpa ilmu. Apa yang dilakukan? Kana ma yufsidu aksaru mimma yuslih, adalah apa? Sesuatu yang kemudian dia rusak itu akan jadi lebih banyak dibandingkan sesuatu yang dia perbaiki. Karena itu apa? Tetap punya ilmu itu penting. Ketika kita nggak ngerti, nggak punya ilmu di dalam ibadah, apa yang akan terjadi kepada ibadah kita? Kita nggak tahu ibadah yang kita lakukan itu sudah sah atau belum. Kita nggak ngerti apa yang kemudian membuat ibadah kita itu batal atau tidak. Kita nggak ngerti kemudian apakah yang namanya ibadah itu sifatnya sudah sempurna atau masih kurang. Sehingga apa? Sehingga ya sudah, yang penting ibadah. Padahal apa? Padahal nggak ngerti kalau ternyata apa? Naudzubillah min dzalik, celana yang dia pakai terkena cipratan najis, tetap dipakai. Alasannya apa? Karena dia nggak tahu kalau sesungguhnya najis itu bisa kemudian membatalkan sholatnya. Kan seperti itu. Orang sholat dalam keadaan pakaiannya najis, kan tidak diperbolehkan. Ya kan seperti itu. Karena itu apa? Tetap berilmu itu penting. Tapi kemudian ilmu itu harus kemudian dibarengi dengan amal. Makanya kemudian para ulama sering berdoa. Salah satunya adalah kemudian insya Allah bagaimana kemudian Ibnu Abbas kalau tidak salah, salah seorang kemudian ulama besar yang bernama astagfirullah, saya lupa. Ini salah satu kemudian pembesar dalam ilmu. Dia juga masuk kemudian ke ranah tasawuf. Beliau berdoa. Doa beliau kan mengikuti doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi hanya pemaknaannya berbeda. Apa itu? Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ketika beliau berdoa seperti itu, pernah beliau ditanya, kalau kamu kemudian ditanya, kalau kamu kemudian kok disuruh untuk berdoa, doa apa yang kamu ucapkan? Dia bilang itu, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ketika ditanya, kenapa kamu kok kemudian mempelajari yang namanya doa itu? Dia jawab apa? Gini, kalau kemudian seseorang itu hidup tanpa ilmu, maka apa? Maka kemudian arah yang dia tuju itu nggak akan dia tahu. Dia nggak tahu tujuan hidupnya apa, nggak ngerti prioritas yang dia dahulukan apa, nggak ngerti kemudian apa yang dia lakukan, sehingga apa yang dia lakukan ngawur. Tapi apa? Tapi ilmu itu harus yang nafi. Apa ilmu yang nafi itu? Ilmu yang kemudian terus-terusan diamalkan. Tidak hanya satu orang yang mengamalkan, tapi apa? Ilmu itu diajarkan sehingga apa? Terus menular. Yang terjadi apa? Ilmu itu nanti diamalkan banyak orang. Itulah kemudian pentingnya ilmu. Kemudian apa? Warizqan thayyiba, dan rizki yang thayyib. Kalau ditanya kenapa rizkinya harus thayyib? Iya, ya kan?
Ada rizki yang kemudian apa? Halal, iya halal. Tapi apa? Belum mesti kemudian juga baik bagi diri kita. Ada makanan itu yang halal tapi nggak mesti itu baik bagi diri kita. Contohnya apa? Kalau jenengan punya sakit mah, tapi jenengan doyan sambel sing kemudian nopo cabenya 1 kilo. Nah, kira-kira kalau jenengan makan ya nopo? Halal nopo mboten? Halal nopo mboten iki? Sambel halal nopo mboten, Bu? Halal gitu. Tapi jenengan nggak ada mah, terus kemudian nopo? Kemudian senengane kemudian nek nyambel 1 kilo dikabeno, padahal Lombok larang gitu. Kan gitu. Kira-kira bagaimana nanti? Itu memang kemudian halal, tapi nggak baik bagi diri kita. Kenapa? Karena kemudian sifatnya adalah kehalalan itu halal, boleh dimakan. Tapi apa? Efeknya di dalam tubuh kita bagaimana? Nah, mintanya kemudian rezeki yang thayyib itu adalah yang nanti kemudian dia mengandungi kehalalan, tapi juga apa? Nanti bagi diri kita itu menumbuhkan banyak kebaikan. Apa kebaikannya? Ya macam-macam, ya kan? Jadi bukan cuma sekedar halal, tapi yang thayyib. Artinya apa? Sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau kemudian kita kok punya sakit, kita makan sesuatu yang dilarang, maka yang terjadi adalah diri kita makin sakit. Orang punya kemudian penyakit gula, ternyata sing diombe napa? Benisuk ngombene kopi, apa njaluk 3 sendok gula. Kinten-kinten ya napa mari ngono. Kan? Itu kan namanya apa? Halal, yang dimakan diminum halal, tapi tidak baik. Makanya minta itu yang baik. Minta apa? Minta rizkinya nggak cuma halal, tapi juga thayyib, yang baik, yang nanti apa? Bisa kemudian jadi kebaikan bagi kita. Wa amalan mutaqabbala, dan juga amal yang diterima. Bagaimana ciri-ciri amal yang diterima? Sangkut pautnya adalah dengan yang pertama. Apa itu? Dengan ilmu. Pengen kalau kemudian kita tahu, ya opo sih tandanya amal kita diterima itu? Pernah mboten kita bertanya-tanya, kira-kira sholatku mang keterima apa enggak ya? Pernah napa mboten bertanya seperti itu? Pernah napa mboten? Napa mboten pernah? Pernah gitu. Kira-kira aku sing sholat model apa iku mang kira-kira diterima apa ora, gitu kan? Kenapa pertanyaan seperti itu? Karena kita punya ilmu, kita ngerasa anggaplah ketika sholat ternyata kita was-was, ya kan? Sehingga kita beranggapan bahwa rokaat kita walaupun benar kita anggap, aku manji kurang apa gak ya? Akhirnya seperti itu. Bismillah. Kadang kan seperti itu. Itu artinya apa? Kita tahu, kita punya yang namanya ilmu. Kalau kita nggak punya ilmu, bisa. Padahal ketika sholat kemudian gerak aja, ya kan? Ya kan, ada orang itu yang kemudian ketika sholat masya Allah, ya kan, kalau garuk oke lah, garuk kan emang kalau kita kemudian gatel itu harus digaruk walaupun cuma ngingetan, bukan sampai kemudian dikukur ngeten ya, bukan. Yang penting hilang saja rasanya, itu kan darurat. Tapi kemudian ada orang itu yang kemudian sholat itu toleh, ada juga yang kemudian ndeloki tangane api apa ora. Ada yang kemudian sholat kemudian melihat koncone ya opo. Ada yang seperti itu, ngelirik koncone ya opo sholatnya. Ada. Ketika kemudian dia salam, ya sudah dia merasanya kok wah sholatku ya diterima rek. Padahal kita lihat kemudian kalau orang nggak punya ilmunya nanti bagaimana? Amalnya nggak akan diterima. Kenapa? Karena kemudian apa yang dia lakukan tidak sesuai dengan syariat. Makanya penting. Apalagi di dalam hal-hal yang bersifat ibadah, jangan sampai salah. Karena itu belajar sangat penting. Belajar itu sangat penting. Bukan berarti kemudian nggak boleh punya ilmu, harus punya ilmu. Tapi lagi-lagi kemudian kalau orang itu sudah punya ilmu, maka apa? Maka yang paling penting juga adalah amalnya. Ilmunya banyak, kalau kemudian nggak diamalin, apa yang terjadi? Ilmu itu semakin dia diamalkan, semakin dia diajarkan, maka apa? Semakin dia berkembang. Tapi ilmu kalau kemudian dipek dewe, nah ini kan
Tapi kan ada Ustaz, orang itu yang kemudian sifatnya dia pinter, tapi ketika dia diomongin, ayo mas, ayo ngelakoni ABC, gak siap, aku gak siap. Nanti malah bikin apa? Malah kemudian hal yang seperti itu malah apa? Bikin kemudian yang namanya fitnah dan lain-lain. Orang yang berilmu itu harus kemudian apa? Ngamalin. Harus kemudian apa? Mau mengajarkan apa yang dia punya. Walaupun sedikit. Kita lihat bagaimana para sahabat Rasulullah SAW. Umar ibn Khattab. Pernah kemudian Umar bin Khattab ini, ya kan? Ketika kemudian dia itu membaca sebuah ayat yang berbunyi wa inaba wa qazba. Umar bin Khattab ini toleh apa ini maknanya qazba? Umar loh, sekelasnya Umar itu nggak ngerti maknanya. Napa meneh dewek ngoten nggih. Anu ngoten. Apalagi kita. Nggak ngerti Umar itu. Umar bin Khattab. Sampai kemudian beliau itu bertanya di antara para sahabat ini nggak ada yang tahu. Tiba-tiba kemudian datanglah seorang Badui. Orang Badui ini kan orang deweso. Nggak dibilang cuma deso, deweso. Hidupnya berpindah-pindah, ya kan? Saya pernah ke Badui, tapi bukan di Indonesia, ya. Bukan yang di Banten, bukan. Badui yang ada di Mesir, di Sinai waktu itu, ya gitu hidupnya. Kalau jenengan lewat kemudian di jalan itu bakalan ketemu sama onta-onta yang berkeliaran. Jenengan kalau di Indonesia sudah jelas onta itu bakal diambilin orang. Di sana enggak. Saya tanyain, unta ini ngisi bensin itu di situ sama onta-onta, nggih. Ontanya tapi nggak ngisi bensin, betul. Nih kalau nek onta ngisi bensin berarti kan nggih aneh. Cuman dia kumpul di situ. Saya tanya sama sopirnya, ini onta ini punya siapa? Ya punyanya orang Badui. Nah terus gimana cara bedainnya? Saya bilang, itu kalau sudah lahir itu ada tandanya. Tandanya di mana? Biasanya di samping kemudian yang namanya ekornya itu. Jadi dicap gitu, pakai cap. Nah terus kemudian kalau hilang gimana? Gak mungkin hilang. Berarti gak ada yang ngambil, gak ada. Oh keren ya kalau di Indonesia, waduh. Sapi kok di Barno kayak ngono itu ya rezeki rek bilang gitu kan. Itu benar. Kemana-mana loh. Jadi kemana-mana itu, kemana? Gak cuma hanya ada di satu tempat. Itu sampai ke gunung-gunung. Itu jenengan bakal jumpai onta-onta itu. Tapi dia berkeliaran. Terus kemudian gimana kalau dia mau jual? Ya nanti dicari. Kalau ini nanti ya onta ini kemudian datang ke suku yang lain, anggaplah dia ada capnya, nanti diusir sama mereka untuk jalan yang lain lagi. Seperti itu terus. Jadi nggak diambil. Saya mikir ya Allah, kalau Indonesia kok ini ya apa ya, gitu kan? Kalau di Indonesia saya cuma bisa membayarkan doang. Kenapa? Nyatanya wong jenenge sapi no kandang ae iso ilang kok. Nopo malih kemudian di jalan. Ini kan luar biasa kan. Itu nyata tuh. Dan onta harganya kan enggak seperti sapi, lebih mahal. Minimal itu 75 juta. Minimal. Itu minimal. Belum kalau onta yang sangat besar itu bisa sampai kemudian ratusan juta. Kan? Itu onta. Membayangin. Kan? Nah itu. Nah tadi kemudian kita lihat juga orang Badui ini ternyata dia itu punya ilmu cuma 1-2. Apa ilmunya? Ilmunya itu cuma tahu arti kata khotbah. Apa yang dijawab sama beliau? Apa yang dijawab oleh Badui ini? Saya tahu loh apa maknanya. Umar bin Khattab ngomong, loh bener kamu tahu? Iya bener. Apa maknanya? Dia bilang. Nah kemudian orang Badui tadi jawab apa? Loh, yang namanya khotbah itu artinya adalah tanaman hijau yang tumbuh kecil-kecil. Kalau bahasa kita ngomong suket. Nah gitu loh. Bahasanya dia ada yang mengartikan kalau di dalam terjemah itu bahkan diartikan dengan artinya sayur-sayuran. Kalau arti asalnya adalah apa? Artinya adalah yang asal adalah memang artinya adalah tadi rumput. Jadi itu Umar bin Khattab yang kelasnya sudah seperti itu, apa? Pengen kemudian belajar, nyari ilmunya. Kalau sudah kemudian dapat ilmunya, apa yang kemudian Umar lakukan? Ya kemudian diamalkan. Khotbah itu nanti disebarkan kepada siapa? Kepada para sahabat yang lain.
Para sahabat itu nggak mesti semuanya tahu. Makna al-barqu saja nggak tahu para sahabat. Akhirnya juga lagi-lagi apa? Ada yang kemudian tahu, disebarkan itu. Sehingga apa? Inilah yang menyebabkan nantinya kalau kita lihat bagaimana kemudian tingkat yang namanya apa? Keaslian dari bahkan penafsiran Al-Quran yang disebut penafsiran bil maksur. Atau kemudian apa? Tafsir bil maksur itu sangat kemudian luar biasa. Karena dijaga. Ya kan? Secara apa? Secara periwayat. Berbeda kemudian dengan sikap orang-orang Yahudi. Orang Yahudi apakah tidak tahu kalau kemudian akan ada seorang nabi terakhir yang diutus oleh Allah? Mereka ngerti, mereka paham. Bahkan mereka itu sering bertanya kepada Nabi Isa alaihissalam. Ditanya. Nabi Isa itu ditanya itu, Bi, jenengan ya, yang kemudian nabi terakhir itu, nabi yang kemudian diutus terakhir itu, kan jenengan ini punya yang namanya apa? Seorang yang juga disebut sebagai Ahmad, yang kemudian punya sifat yang kemudian apa? Sifatnya adalah baik kepada makhluk, baik kepada Allah. Nabi Isa baik. Tapi apa Nabi Isa ngomong? Enggak, ada yang nanti akan lebih baik daripada saya. Yang bahkan kalau kemudian dia disiksa itu, kalau kemudian istilahnya apa, Nabi Muhammad itu nggak cuma baik sama Allah tapi baik sama manusia. Kenapa? Bahkan ketika kemudian Nabiullah Muhammad SAW kok mendapatkan yang namanya ancaman, Nabi nggak pernah kemudian bales. Bahkan beliau berdoa apa? Ya Allah, ampunilah mereka karena kemudian mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Saking apa ini? Saking baiknya Nabiullah Muhammad. Mereka tahu yang seperti itu, tahu. Tapi lagi-lagi apa? Mereka tidak mau kemudian mengamalkan apa yang sudah mereka punyai. Sehingga apa? Sehingga Allah kemudian menegaskan bi'sa masalul qaumil ladina kadzabu bi ayatillah. Ini nunjukin kenapa kemudian mereka kok diserupakan dengan yang namanya khimar. Karena mereka itu adalah seburuk-buruk kaum yang kemudian mendustakan ayat-ayat Allah. Ayat apa yang didustakan? Ayat tentang kenabian Rasulullah SAW. Yang kedua juga bagaimana kemudian mereka membuat perubahan tahrif dan takdil. Untuk apa? Di dalam kemudian yang namanya Taurat, sehingga kemudian yang namanya tauhid itu berubah kemudian menjadi apa? Trinitas. Berubah. Jadi berubah nanti. Dan itu yang mereka kemudian apa? Mereka dustakan. Makanya disebutkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, ya kan? Disampaikan melalui ayat ini, Allah menyampaikan kepada Nabi, Nabi menyampaikan kepada kita tentang apa? Jangan jadi seperti orang-orang yang kemudian punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Karena apa? Karena kemudian mereka itu ibaratnya seperti himar yang gak akan pinter-pinter walaupun ilmunya banyak, gak akan pernah mengambil manfaat dari ilmu yang dipunya. Seperti tadi kita contohkan, himar dimasukkan ke dalam perpustakaan. Apakah dia bisa ngambil yang namanya manfaat dari buku-buku di sana? Gak ada. Coba kalau manusia yang dimasukkan di sana, dia pasti yang dicari apa? Bagaimana cara buka kunci itu. Karena manusia bakal mikir. Sehingga apa? Orang yang kemudian melakukan seperti itu apa? Diibaratkan himar, gak bisa ngambil manfaat dari ilmu yang begitu banyak, dari ilmu yang kemudian dibawa. Selamanya yang namanya himar, walaupun kemudian diberikan yang namanya buku, tetap aja dia akan menjadi seekor himar gitu. Sampai kemudian Allah memberikan perumpamaan yang sangat buruk seperti itu. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Dan Allah itu tidak akan pernah, ini pakainya lannya adalah lanafi. Artinya apa? Menghilangkan kemungkinan-kemungkinan. Allah nggak akan kemudian mau memberikan petunjuk kepada siapa? Kaum yang zalim. Kalau ditanya, oh kaum yang zalim itu siapa Ustaz? Bukankah kita juga pernah berbuat zalim? Maka apa?
dolim itu kalau kita lihat bagaimana tafsiran yang ada adalah sebagaimana yang dikatakan oleh anak dari yang dikatakan oleh Luqman kepada anaknya, apa? Inna syirka ladulmun adzim. Yang paling besar kedoliman itu, dan kaum yang kemudian tidak akan Allah berikan yang namanya petunjuk itu adalah mereka kemudian yang mensekutukan Allah. Tapi ingat, ya kan? Di sini artinya haknya punya Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu haknya punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya. Berarti saya nggak bisa membuat orang itu masuk Islam, nggak bisa. Yang bisa membuat orang masuk Islam adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa saya merubah orang itu jadi baik banget, nggak bisa Ustaz, nggak bisa. Kita hanya bisa berusaha. Karena yang namanya taufik itu hanyalah kemudian pemiliknya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kita sebutkan kemudian di Al-Quran itu gak pernah ada istilah ulil huda. Orang yang punya petunjuk itu gak punya. Yang ada hanyalah ulil nuha, ya kan? Ulil nuha, orang yang punya pikiran, orang yang mau berpikir, orang yang kemudian mau tadabbur, tafakur dan lain sebagainya. Itu yang ada. Tapi kalau untuk ulil huda, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menyebutkan sama sekali. Artinya apa? Pemilik dari petunjuk yang disebut sebagai hidayatut taufik itu punyanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini Allah menekankan kalau orang sudah tidak diberi hak lagi untuk kemudian orang yang zalim itu tidak diberikan lagi oleh Allah yang namanya hidayah, artinya kesesatannya akan semakin dalam dan semakin dalam. Dan ini efek salah satunya adalah dari punya ilmu tapi tidak mau melakukan amal perbuatan dari ilmu yang dipunya. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana ja'alna al-Qur'ana rabi'a fi qulubina. Rabbana ja'alna min ahlil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.